Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Kali ini saya akan membahas mengenai materi tutor pemrograman 2 yang sudah dilaksanakan tadi sore. Buat teman-teman yang sudah mengikuti tutor tadi sore, tetap disarankan untuk menonton video ini karena memang ada beberapa materi yang pada saat tutor itu memang belum tercover sehingga mau di cover di sini. Nah, untuk materi pemrograman 2, kalau dosennya Pak Janu ya seperti ini. Mungkin bagi yang beda kelas, atau mungkin yang nonton ini itu berasal dari universitas atau prodi yang berbeda dengan saya, mungkin materinya agak beda ya. Mungkin khususnya untuk materi ini itu jadi mata kuliah sendiri. Ya, tapi intinya ini tetap dipelajari, tetap ada, dan mungkin urutannya juga akan tetap sama. Kita langsung lanjut ke pengenalan Java. Ya, di Java itu semua itu dianggap sebagai sebuah objek. Bahkan untuk primitive type seperti ini, itu bisa kita anggap sebagai sebuah objek. Misalnya int itu jadi integer, atau char jadi karakter. Makanya kan ada integer, parse in. Kemudian ini kita masukkan string angka. Gini, tujuannya apa? Tujuannya untuk melakukan konversi dari string ke integer. Ya, jadi memang begitu. Untuk karakter itu juga bisa char itu bisa dijadikan objek dengan dijadikan karakter pakai huruf besar. Nah, kemudian untuk pemrograman berorientasi objek, kalau pemrograman berorientasi objek itu memang berbeda dengan prosedural. Kalau prosedural kan ada program, ada perintah, sintaks, prosedur. Sedangkan kalau di pemrograman berorientasi objek, di dalam sebuah objek, dalam sebuah kelas, itu ada atribut dan ada metode. Atribut ini adalah variabel, sedangkan metode itu adalah function. Nah, kemudian untuk bahasa yang mendukung OOP dan tidak mendukung OOP. Untuk C sendiri tidak mendukung OOP. Kemudian ada Pascal, walaupun saya baca itu Pascal sekarang juga sudah mendukung OOP. Sedangkan di sini ada Java, ada Python, ada Kotlin, ada JS, ada C++, ada C Sharp, ada Dart, ada PHP, ada Ruby, dan masih banyak lagi sebetulnya. Kemudian ini penggunaan OOP itu contohnya adalah kalau tahu Android Studio untuk membuat aplikasi Android itu ada activity, kemudian ada konteks. Ini juga dianggap sebagai sebuah objek. Nah, kemudian untuk pembuatan game, biasanya pakai Unity Game Engine atau Pygame, di mana Unity ini pakai C Sharp, untuk Pygame ini menggunakan Python. Sebenarnya ada juga Construct 2 yang berbasis JavaScript. Akan tetapi itu sepertinya cuma tinggal klik-klik doang nggak sih? Lalu untuk pengembangan backend menggunakan framework CodeIgniter atau Laravel. Ini tuh basisnya itu adalah PHP. Kemudian modelnya itu untuk CodeIgniter atau Laravel itu bentuknya itu MVC atau Model View Controller. Ini perlu dijelaskan sedikit. Model itu adalah berisi metode-metode yang kemudian digunakan untuk berkomunikasi dengan database. Kalau view itu tampilannya, HTML-nya, ada CSS, UI-nya lah ya. Kalau controller itu untuk mengatur behavior, termasuk view mana yang pengen ditampilkan di dalam controller itu. Kemudian di dalam controller itu juga mengatur kira-kira di dalam suatu view itu bakalan bisa ngapain aja.
Jadi ini istilah-istilah dalam UOP. Jadi kelas itu adalah cetakan untuk membuat sebuah objek. Misalnya membuat karakter alien. Nah, objeknya itu adalah misalnya nama aliennya. Misalnya forearms. Atau misalnya head blast. Atau misalnya apalagi ya, cannonball dan semacamnya. Kemudian di dalam sebuah kelas itu terdapat atribut atau properti yang merupakan sifat yang dimiliki oleh objek dalam suatu kelas. Misalnya alien itu punya apa gitu. Atau misalnya yang lain lah contohnya. Misalnya di game Back at the Barnyard itu ada sapi. Itu misalnya objeknya apa? Otis ya katakanlah. Misalnya sapi ini punya apa? Misalnya sapi kan menghasilkan susu. Jadi ini misalnya production of the day. Misalnya milk production of the day ya. Nah, kemudian metode itu adalah fungsi yang dapat dijalankan pada objek dalam satu kelas. Misalnya gimana? Misalnya ini. Misalnya sapi ini bisa bersuara mu. Jadi ini akan dibuat gini. Mu itu isinya apa? Misalnya print mu, misalnya ya. Kemudian untuk konstruktor itu fungsi untuk menginisialisasi sebuah objek. Kalau nggak ada, maka akan langsung dibuat secara otomatis. Jadi misalnya nggak ada, kita bisa gini, cow otis new cow, begini. Tapi kalau misalnya mau ada parameternya, konstruktor harus didefinisikan secara manual. Misalnya, gimana ya? Coba dihapus sebentar. Misalnya, public cow. Misalnya int milk production. Jadi this milk production, nama variabelnya misalnya tadi milk production ya. Kalau pakai nama yang tadi kepanjangan. Jadi parameter ini diinisialisasikan ke sini. Jadi parameter ini bisa menjadi nilai suatu atribut dengan menggunakan konstruktor. Kemudian untuk inheritance, itu merupakan kelas yang diturunkan dari kelas lainnya. Dimana kalau di Java itu satu kelas hanya dapat diturunkan dari satu kelas lainnya. Artinya Java itu nggak mendukung multiple inheritance. Sedangkan di C++ itu mendukung multiple inheritance. Tetapi memang kalau ada multiple inheritance, itu pada dasarnya itu justru akan malah membingungkan dan akan menjadi kompleks sekali sehingga akan menimbulkan error. Kemudian polymorphism itu metode yang bisa dideklarasikan dalam berbagai bentuk dan tipe data. Encapsulation ini udah jelas ya, ada getter, ada setter, terus nanti atributnya dibikin private. Udah tahu semua lah ya. Kemudian access modifier ini ada private, ada public, ada protected. Yang paling sering dipakai itu private sama public. Kalau misalnya nggak ada access modifier, maka suatu kelas hanya dapat diakses dalam satu package yang sama. Nah, kemudian static ini itu untuk kelas atau variabel atau metode yang nggak perlu diinstansasi. Misalnya tadi kan kalau mau gini, cow, otis, new cow. Nah, kalau static, itu berarti kita tidak perlu mendeklarasikan ini, new, ini nggak usah. Sedangkan kalau final itu nggak bisa diubah nilainya, biasanya untuk membuat sebuah konstanta. Kalau interface itu cetakan yang isinya metode yang nggak ada perintahnya. Perintahnya ada pada kelas yang mengimplementasikannya. Misalnya gini, interface, katakanlah bangun ruang. Bangun ruang tuh punya apa? Punya luas, punya volume. Tapi ini nanti akan diimplementasikan secara berbeda. Misalnya kelas, kubus, implements, bangun ruang.
Jadi di sini luas, itu misalnya rumusnya 6 kali X kuadrat. Kalau volume, itu S pangkat 3. Berarti memang begitu. Di implementasinya itu bisa berbeda-beda tergantung dari kelasnya. Kalau abstrak kelas ini bisa dianggap sebagai kelas yang berisi metode ya. Mohon maaf, untuk yang abstrak kelas ini adalah bisa dianggap sebagai gabungan antara kelas dan interface. Jadi ada metode yang udah ada perintahnya tapi ada yang belum ada. Dan kalau sudah mengimplementasikan suatu interface, maka dua ini semua metode yang ada di dalam sini itu harus diimplementasikan semua. Nah, kemudian untuk inheritance. Nah, untuk inheritance sendiri itu metode untuk menurunkan kelas dari kelas lainnya. Tadi sudah dijelaskan. Semua metode pada kelas parent dapat diakses oleh kelas turunannya. Kalau ada perintah lain pada kelas turunan, maka kita harus menggunakan override. Nanti untuk instansasinya, konstruktornya pakai super dan parameternya. Nih adalah contohnya seperti ini. Misalnya ini ada orang, terus ini ada alien, tapi semuanya itu adalah player. Yang ini seharusnya alien, kemudian ada parameternya, misalnya gimana ya? Super, misalnya begini. Nah, di sini ada override. Artinya di sini udah ada attack. Misalnya ini nonjok. Misalnya alien bisa nonjok. Tapi karena ini alien, itu ditambahin bisa keluar api. Atau bisa menggelinding. Atau kayak yang tumbuhan ini. Atau yang ini, kadal ini misalnya bisa lari. Zigzag larinya. Gitu. Artinya memang kalau misalnya ini nggak ada override, dan ini nggak ada attack, attack ini tetap bisa diimplementasikan karena sudah termuat di dalam kelas parent-nya. Kemudian untuk enemy sama saja, mereka ini semua adalah objek. Jadi misalnya untuk instansasinya, misalnya ini ya, ini namanya Vilgex, katakanlah, misalnya apa ya, boss Vilgex new boss. Artinya memang nanti ada, atau nanti ini bisa juga dibikin public boss, nanti int ada health-nya, nanti super ini masukin ke sini. Artinya ini bisa misalnya kita bikin health-nya 3000 biar nggak cepet mati. Terus damage-nya misalnya 5000 biar playernya langsung mati gitu. Bisa aja. Lalu jenis-jenis inheritance ini memang lebih banyak dipakai di mata kuliah intelijensia buatan atau AI. Tapi mungkin ada bagusnya juga dijelaskan sekarang. Ini seperti yang tadi, enemy itu ada boss, ada Forever Knights, tadi ada ini tadi si Ksatria misalnya ya. Kemudian ada drone, ada robot. Boss itu masih dibagi lagi menjadi mini boss sama big boss. Misalnya ini yang susah banget dikalahin. Kalau ini yang gampang dikalahin, kan ada toh di setiap game bos yang gampang, ada juga bos yang susah. Kemudian ini juga sama, ini itu hubungannya HSE, jadi semua game itu punya engineer, misalnya apa ya, Gameloft atau Ubisoft atau katakanlah THQ dan sebagainya. Kemudian ada pemain, ada juga musuhnya. Nah, polymorphism itu berarti setiap jadi ada metode yang kemudian bisa dideklarasikan dalam berbagai bentuk. Gak harus tipe data. Contoh yang paling jelas itu adalah ini. Misalnya gini ya.
Misalnya begini, ini misalnya integer, ini misalnya string. Nanti bisa juga misalnya contohnya kalau karakter gimana. Ini bisa. Ini adalah contoh yang paling jelas dari polymorphism. Kemudian ini contohnya, misalnya ini ada enemy. Kemudian ini ada Vilgex. Nih, kalau ini Forever Knight, berarti attack-nya itu pakai. Jadi kalau misalnya di game kan musuh bisa pas nyerang tuh bisa teriak, oh, bisa ketawa atau bisa sombong mengatakan yes, I defeat you. Ini tergantung. Kalau misalnya ini Forever Knight, maka attack-nya pakai yang ini. Kalau ini ada override, berarti ini tambah ini. Tapi kalau ini dihapus, maka yang dipakai adalah yang ini. Sesuai dengan kelas parent-nya. Ini udah jelas ya. Ini juga bisa misalnya ini dibuat, ini namanya add tapi dilalah ini dikali. Ini bisa juga. Artinya kalau masukin tipe datanya salah, hasilnya bisa aja ini dikerjain. Harusnya tambah, hasilnya malah kali. Itu bisa. Nah, untuk encapsulation itu jelas ya. Ada getter, ada setter. Ini banyak program yang mengimplementasikan ini. Jadi memang atribut dibikin private supaya nggak gampang diubah-ubah sembarangan. Contohnya ini. Ini ada nama aliennya. Misalnya Cannonball. Ini ya. Misalnya nama Cannonball-nya Buntelan. Ya, Buntelan. Kemudian nyawanya misalnya 1000, max attack-nya 500. Kita mau ngecek namanya, nggak bisa langsung dari sini, ini private. Artinya harus menggunakan get name. Kalau namanya mau diganti, misalnya Cannonball mau diganti manusia bola, ya tinggal pakai set name. Kemudian untuk misalnya health-nya katakanlah mau dilihat si Cannonball ini health-nya berapa. Nih, get health. Kemudian health-nya mau kita tambah nih, biar gak gampang diserang musuh, gak gampang kalah. Misalnya 10.000 lah. Bisa juga menggunakan setter. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi array dan string. Ya, mungkin untuk materi yang tadi OOP cukup sampai di sini aja. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini udah ada judulnya, ini array dan string. Tolong tetap pantengin aja di channel YouTube ini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton.